Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Next.js dan Postgre. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba untuk kita koneksikan aplikasi ke database ya. Jadi di sini saya akan pakai Supabase teman-teman. Yang awalnya mau pakai yang di lokal ya, cuma pakai Supabase aja lah, biar lebih gampang. Nah, selain itu saya juga sudah ngebikin beberapa data di awal. Ada data users, di sini ada satu data. Ini untuk bentuk tabelnya itu sama kayak kemarin ya teman-teman, yang udah kita bikin di Prisma schema.prisma ini. Jadi ada tabel post, ada juga tabel user ya. Nah, dalamnya ada name, email, dan lain-lain seperti biasa. Oke, di sini ada satu data di users dan satu data lagi di bagian post. Ini hanya coba aja teman-teman. Oke, kita akan coba membuat atau nge-get ya, melakukan basic query read and create teman-teman. Ini yang udah biasa banget dilakukan di operasi CRUD ya. Oke, yang pertama kita akan coba buat dulu adalah buat konektornya. Jadi Prisma ya bisa dibilang sebagai jembatan juga ya teman-teman. Oke, di sini kita bikin namanya folder db. Udah gitu, ada namanya lib ya, lib. Di dalamnya ada db.js. Ini saya hapus folder yang db. Nah, apa yang akan kita buat di sini? Pertama kita import dulu namanya Prisma client ya di sini. Oke, langsung kita bikin const Prisma, atau teman-teman juga bisa sih menyebut seperti db ya gitu. Db sama dengan new Prisma client ya, seperti ini. Ini juga bisa, atau mau Prisma juga di sini bisa teman-teman ya. Di sini saya akan coba pakai db aja, baru export default db ya kan. Nah, ini udah cukup sebenarnya untuk kita pakai untuk create dan juga create data yang ada di sini untuk Postgre ya. Nah, teman-teman bahwa harus ingat ketika kita menjalankan Prisma ini dan menghubungkannya ke database, ini tidak bisa dilakukan di browser ya. Ini hanya dilakukan di server. Jadi kita akan pakai namanya get server side props dari Next.js, dimana ini kan dieksekusi di server ya teman-teman ya. Nah, kita bisa tambahkan di halaman index saja, langsung seperti ini ya kan. Async get server side props. Ini cara pertama teman-teman ya. Teman-teman bisa gunain metode get server side props, get static props kalau nggak salah ya. Atau cara kedua teman-teman menggunakan API yang ada di sini ya kan. Nanti untuk API kita akan lanjutkan di episode selanjutnya ya, karena untuk operasinya bakal banyak banget yang melalui API. Nah, sekarang kita coba dulu read and create-nya di get server side props ya, dimana ini memang dilakukan di server. Nah, setelah tadi kita bikin, kita coba import di sini db from lib db ya kan. Oke, nah terus gimana cara kita bikinnya? Bikinnya sebenarnya gampang. Nah, yang pertama di sini akan saya coba dulu read data teman-teman, read data dari users ataupun dari post ya. Kita coba dari post aja teman-teman. Nah, untuk kita read semua data gitu ya. Misalnya ada post sama dengan db. Await ya. db.post. Nah, di sini udah ada teman-teman. Udah ada apa? Udah ada banyak metode dan juga ada propsnya juga nih, ada post, ada user ya kan, dimana kita akan nge-get atau menggunakan metode yang ada yang sesuai yang data kita ingin dapatkan. Di sini kita akan coba .post .find. Nah, di sini juga banyak lagi ya kan, ada yang namanya aggregate, ada count, create, delete, find many, find unique, dan lain-lain ya kan. Nah, kita akan coba yang namanya find many, atau dengan kata lain kita mendapatkan banyak dari data ya, kita get banyak data. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau bikin argumen bisa juga ya kan. Ini karena kita coba basic, kita coba sedikit. Misalnya di sini kita pakai where ya kan. Where misalnya di sini akan saya coba dulu postnya ya, postnya ID-nya ini ya kan. Where ID, copy cell content, where ID-nya ini kan. Nah, kalau udah baru kita coba console.log post-nya ya kan. Oke,
kita ini coba, sebenarnya udah kita bikin query read dari post di mana kita kasih query-nya where gitu kan. Kita coba refresh. Tentunya ini akan ada di server ya teman-teman. Nah, kenapa ada di server? Nah, di rendernya di terminal ini ya kan. Tidak ada di browser yang di konsol ini ya. Kita lihat teman-teman. Nah, ini bisa kan kita read dari post. Nah, tadi juga kalau misalnya kita kosongin where-nya, kita coba find many aja. Ini juga bisa. Ini artinya kita nge-get banyak teman-teman ya. Nge-get semua yang data yang ada di post. Saat ini cuma satu ya kan. Jadi kalau kita refresh, di sini ya ada satu ya kan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini array yang pertama, ini array yang kedua. Jadi ini beda, cuma datanya satu ya. Saya coba refresh. Oke, nggak usah di refresh. Kita akan coba dulu sekarang udah read. Kita coba create teman-teman, ya kan. Cons bisa juga tanpa ini sih, tanpa variable. Create await ya, kita await db.post.create. Nah, ini nih .create kita akan pakai propsnya namanya data. Jadi setiap kita create itu di sini ada yang namanya key-nya data teman-teman. Dalam bentuknya objek ya. Di dalam ini namanya data. Nah, ini baru kita isikan apa aja yang mau ditulis. Contohnya title. Ini adalah post selanjutnya. Oke. Yang kedua ini adalah kontennya. Ini adalah konten post selanjutnya. Oke, terus apa lagi? Di sini publish-nya kita false dulu. Selanjutnya apa lagi ya? Di sini ada ID. ID nanti kan otomatis ya teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ini ID defaultnya QID. Nah, ini udah otomatis nanti di generate untuk bentuknya QID namanya. Oke, apalagi ya? Tadi publish, satu lagi author ID. Author ID karena di sini bentuknya relation, kita harus perhatikan ID yang ada di user ini. Jadi kita akan coba masukkan data ke author ID sesuai dengan user yang ada. Author ID seperti ini ya. Oke, teman-teman. Oke, kita lihat post. Nah, ini datanya udah 2. Kenapa 2? Tadi kita udah hot reload ya, teman-teman. Ini udah nge-reload lagi. Udah itu udah masuk nih data selanjutnya ya kan. Oke, kita coba refresh lagi ya teman-teman di sini. Nah ini udah 3 ya kan. Kenapa? Karena setiap dia render dia nge-create data teman-teman ya. Karena ini kan get server side props itu dilakukan setiap dia nge-render atau nge-request ya kan. Nah, ini adalah kita cara pertama untuk koneksi ke database. Kita bisa create, kita bisa write ya, bisa juga read, sorry. Nah, tadi kita key-nya ada find many, mungkin nanti juga kita akan belajar kayak find unique, find dan lainnya, upsert, create, insert dan lain-lain. Nah, yang kedua tadi kan pakai API, nanti akan dibahas di episode selanjutnya. Terus saya cuma mau ngasih tahu yang kedua itu bahwa si Prisma itu hanya bisa jalan di bagian di bagian browser ya. Ini akan saya komen. Saya copy dulu, saya komen. Kita coba import use effect ya teman-teman. Use effect. Dimana di sini akan saya bikin yang namanya const create new post. Ya kan? Di sini langsung kita paste yang tadi, tambahkan asing. Ya kan? Nah, ketika di use effect kita coba seperti ini. Nah, jadi kurang lebih kita memindahkan proses yang tadinya ada di server, teman-teman ya, di backend. Kita proses, kita pindahkan di bagian front end atau di browser. Nah, kenapa di browser nih? Karena udah pakai use effect. Use effect kan di eksekusi di client. Ya kan? Di sini kita coba post find many, udah banyak juga. Nah, ini akan saya masukkan aja ke sini ya, teman-teman. Otomatis kita bisa nge-read atau bisa caranya konsol hasil dari server tadi. Tinggal console.log dari si post. Kenapa ada?
kan kita udah return di bagian bawah ya kan, return sebagai props, otomatis si post ini yang mana adalah read dari post bisa kita baca di propsnya dia. Nah ini kita akan coba konsol, postnya di bawah, di sini sih, bukan di bawah ya, di atas. Nah proses yang kedua ketika di render di browser, kita juga coba nge-create data. Ya, ini yang mana emang nggak akan bisa ya teman-teman ya. Ini kita coba ya. Kita coba refresh, ya kan? Langsung error kan? Kenapa? Karena si browsernya itu tidak bisa menjalankan Prisma, ya kan? Prisma client is unable to run in the browser, ya kan? Oke. Itu teman-teman kita udah nge-read basic, kita juga udah masukin data dengan perintah di bawah ini menggunakan DB ya, Prisma client. Nanti kan saya coba konsol aja, konsol data yang sudah kita dapatkan dari server ya, post ini. Teman-teman bisa lihat bahwa di bawah ini ada array 3 ya. Oke. Nah, jadi itulah teman-teman gimana caranya kita nge-get data, melakukan basic query ya, melakukan basic create untuk koneksinya ke Postgre dengan menggunakan Prisma. Nah, selain itu teman-teman, di sini ada catatan. Kalau kita lihat di library yang saya buat di awal, ini kan langsung ya, DB sama dengan new Prisma client. Ini sebenarnya tidak jadi masalah sekarang itu, tapi mungkin aja ada kejadian itu isunya adalah errornya seperti ini. Jadi kayak there are already 10 instance ya. Kenapa? Karena kita bentuknya hot reload, jadi dia nge-initiate terus ya kan. Karena kalau kita udah save dari sini, dari setiap coding itu biasanya nge-hot reload ya kan. Nah, untuk bentuk aman ya, teman-teman bisa lihat ke sini sih. Minta lihat ke artikel yang ada di sini. Saya akan coba copy. Nanti saya akan coba jelaskan. Jadi bentuk library-nya tuh nggak jauh beda teman-teman ya. Saya komen yang atas. Ini, oke. Jadi bentuknya adalah ketika pertama ya, ketika kita env-nya production itu kita panggil sekali di sini, cukup sekali. Kenapa? Karena memang kalau production kan cuma sekali initiate ya, ketika building aja ya kan, ketika di deploy ke server atau ke repository atau ke penampungan ininya ya, penampungan servernya. Nah, jadi cukup initiate sekali. Bedanya kalau misalnya else, berarti di sini keadaan ketika kita jalankan di lokal biasanya. Nah, di sini mungkin aja di initiate beberapa kali karena masalah hot reload tadi ya kan, ketika habis save langsung hot reload. Nah, di sini ada pengecekan dulu if global.prismanya undefined atau null ya kan. Baru kita initiate di sini. Tapi kalau misalnya ini enggak undefined, ya udah kita panggil aja global.prisma ya kan. Global ini sebagai variabel yang paling atas ya teman-teman dari JavaScript gitu. Jadi bisa dipanggil di mana aja gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dipakai, bisa enggak juga kalau misalnya nggak error. Tapi untuk menghindari error di lokal, ketika kita mencoba running Prisma client akan lebih baik caranya seperti ini teman-teman. Oke, ini akan saya hapus yang atas. Kita akan coba sekali lagi. Kita delete aja. Kita komen ya. Di sini kita coba lagi. Udah ada ya, 3 teman-teman. Kita coba create sekali lagi. Kita coba save. Ini udah nge-create ya. Ada 4, kita create sekali lagi. Ada 5. Oke, teman-teman. Sekian dulu dari tutorial gimana kita koneksi ke database. Kita coba nyobain basic create dan create menggunakan Prisma Client. Terima kasih dan semoga bermanfaat.